Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah suara dalam perut membatalkan wudhu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas permasalahan tersebut lebih lanjut, maka harus diperjelas terlebih dahulu terhadap kentut yang membatalkan wudhu atau angin yang membatalkan wudhu. Kapankah angin atau kentut itu dikatakan membatalkan wudhu? Apakah ketika ada suara, apakah ketika ada bau atau rasanya secara bersamaan, ataukah suara saja, ataukah bau saja walaupun tidak dirasakan? Jawabannya adalah jika ia yakin bahwasanya telah keluar angin dengan adanya suara atau bau atau hal lain yang meyakinkan tentang keluarnya hadas tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya tatkala ditanyakan sebuah persoalan tentang seseorang yang mendapati sesuatu dalam perutnya ketika sholat. Kemudian Nabi menjawab, la yansorif hatta yasma'a sautan au yajidu rihan. Janganlah ia berpaling atau membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau mendapati baunya. Dari hadis tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa ketika sahabat bertanya kepada Nabi mendengar suara di dalam perut, Nabi tidak langsung menyuruh sahabat tersebut membatalkan sholatnya. Tetapi Nabi memerintahkan kepada sahabat sampai sahabat tersebut mendengar suara atau mendapati baunya. Karena biasanya kalau kentut itu bersuara tidak bau, sedangkan kentut itu tidak bersuara biasanya baunya. Jika salah satu dari dua itu sudah diyakini ada, maka baru boleh membatalkan sholatnya atau dengan kata lain wudhunya batal. Kemudian ada pertanyaan lain, jika ada seseorang yang telah berwudhu lalu mendengar suara angin dalam perutnya, maka bagaimana hukumnya? Jawabannya adalah jika seseorang berwudhu lalu mendengar suara angin dalam rongga perutnya, maka keberadaan angin tersebut tidak membatalkan wudhunya. Hal itu jika belum keluar sesuatu, misalnya suara angin atau bau. Dasarnya hadis yang sudah saya sebutkan tadi, juga ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya ini juga sudah kita bahas di kitab Bulughul Maram yang kemarin. Jika seseorang dari kalian merasakan di perutnya sesuatu kemudian ia bimbang telah keluar sesuatu atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid hingga ia mendengar suara atau mencium baunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sama dengan hadis yang tadi. Jadi harus meyakini dulu bahwa telah mencium baunya atau mendengar suara angin yang keluar dari dubur. Kemudian juga ada hadis dari Abdullah bin Zaid. Dia berkata, dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang merasa ada sesuatu yang keluar saat dia sedang sholat. Maka beliau bersabda, jangan tinggalkan sholat sebelum dia mendengar suara atau mencium bau. Dari uraian dan dalil yang bersumber dari hadis-hadis di atas, maka jika seseorang mendengar suara angin dalam perutnya setelah berwudu, maka wudunya tidaklah batal.
jika tidak keluar sesuatu dari perutnya. Begitu juga seseorang yang sholat apabila mendengar suara dari dalam perut dan tidak ada sesuatu pun yang keluar darinya, serta tidak ada bukti bahwa dia mendengar suara atau mencium bau kentutnya, maka hendaknya dia tidak menghiraukannya. Karena hukum asalnya adalah bahwa dia telah berwudu, berarti dia tetap bersuci, wudunya tidak batal dan sholatnya tidak berhenti kecuali jika dia yakin ada yang keluar darinya, karena keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Imam Nawawi berkata dalam kitab Syarah Muslim, hadis ini merupakan salah satu pokok Islam dan landasan penting dalam kaidah fikih, yaitu bahwa sesuatu itu dihukumi berdasarkan asalnya sampai diyakini ada yang bertentangan dengan itu. Adapun keraguan yang datang kemudian, maka hal itu tidak mempengaruhi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi sebelum saya akhiri jawaban ini, sekali lagi saya simpulkan, sesuatu yang didengar dari dalam perut itu tidak membatalkan wudhu kecuali sudah mendengar suara yang keluar dari tuburnya atau mencium aroma bau kentutnya, baru itu membatalkan wudhu. Karena asalnya dia sudah berwudhu, maka hukum asalnya adalah dia dalam kondisi bersuci selama tidak ada sesuatu yang meyakinkan bahwa telah keluar angin dari tubur atau mencium bau, maka tidak membatalkan wudhu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.